Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Fatan dengan NIM 2536761. Saya akan mempresentasikan materi minggu ke-9 tentang array dan struct. Array atau array adalah sekumpulan data di mana setiap elemen memiliki tipe data yang sama dan diakses dengan menggunakan indeks atau posisi array-nya. Indeks array biasanya dimulai dengan posisi ke 0. Array dapat berdimensi 1 atau lebih. Deklarasi array dimensi 1. In A, bracket 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Deklarasi di atas adalah array dengan tipe data integer. A bracket 5 merupakan inisiasi atau deklarasi awal bahwa array dengan nama A memiliki panjang 5. 1, 2, 3, 4, 5 merupakan array dengan nama A dengan panjang 5 diisi dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Tipe data dalam satu array haruslah sama. Dalam kasus tipe di atas, tipe datanya adalah integer. Akses elemen array dimensi 1. Untuk mengakses elemen atau anggota array, maka diperlukan posisi dari anggotanya. Posisi pertama dimulai dengan indeks 0 ditambahkan satu elemen pada berikutnya. Pada kasus in A bracket 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, posisi ke 0 adalah 1 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 0 sama dengan 1. Posisi ke-1 adalah 2 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A1 sama dengan 2. C sama dengan A bracket 1 sama dengan 2. Posisi kedua adalah 3 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C adalah A bracket 2 sama dengan 3. Posisi ketiga adalah 4 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 3 sama dengan 4. Posisi keempat adalah 5 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 4 sama dengan 5. Berikut contoh penggunaan dalam bahasa C. Bisa teman-teman lihat. Deklarasi array dimensi 2. Int A bracket 2 bracket 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Deklarasi di atas adalah array 2 dimensi dengan tipe data integer. A bracket 2 dan bracket 5 merupakan inisiasi deklarasi awal bahwa array dengan nama A memiliki 2 baris dan 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan array dengan nama A dengan panjang 5 diisi dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5 pada baris pertama. Yang berikutnya 6, 7, 8, 9, 10 array dengan nama A dengan panjang 5 diisi dengan nilai 6, 7, 8, 9, 10 pada baris kedua. Tipe data dalam satu array haruslah sama. Dalam kasus di atas, tipe datanya adalah integer. Array dimensi 2 dapat dianggap sebagai tabel dalam baris dan kolom. Akses elemen array dimensi 1. Untuk mengakses elemen atau anggota array, maka diperlukan posisi dari baris dan kolomnya. Posisi pertama dimulai dengan indeks baris ke 0 dan kolom ke 0, dan ditambahkan satu ke elemen berikutnya sesuai baris dan kolomnya. Pada kasus in A bracket 2 dan bracket 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, posisi ke 0 ke 0 ke 0,0 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 0 bracket 0 sama dengan 1. Posisi ke 0,1 atau sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 0 bracket 1 sama dengan 2. Posisi ke 0,2 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 0 bracket 2 sama dengan 3. Posisi ke 1,3 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 1 bracket 9 sama dengan bracket 3 sama dengan 9. Posisi ke 1,4 atau dalam sintaks bahasa pemrograman C sama dengan A bracket 1 bracket 4 sama dengan 10 posisi. A bracket 2 bracket 2 sama dengan 0 karena barisnya hanya 2, sedangkan baris ketiga tidak ada. Berikut contoh penggunaan dalam bahasa C. Bisa dilihat teman-teman. Operasi-operasi pada array. Operasi dasar yang dikenal dengan istilah CRUD atau create, read, update, delete. Create itu bahasa singkatnya membuat, read itu bahasa singkatnya itu kayak membaca array dan struct. Update adalah operasi mengubah nilai atau struct. Delete adalah operasi menghapus array atau struct.
Salah satu operasi lainnya yang sering digunakan pada array adalah operasi iterasi yang digunakan untuk mengunjungi elemen array satu demi satu. Struct atau rekaman. Struct atau rekaman adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Contohnya data mahasiswa memiliki berbagai tipe data sebagai berikut. Name dengan tipe integer, nama dengan tipe string, karena tipe data yang tidak disediakan oleh bahasa pemrograman C, sehingga digunakan struct atau rekaman untuk mendefinisikannya. Deklarasi tipe data struct. Tipe data struct atau rekaman dideklarasikan dengan keyword star. Contoh deklarasinya, struct mahasiswa, buka kurung tutup kurung, char name, bracket 20, char name, bracket 11. Keyword star di struct digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru yaitu mahasiswa. Tipe data mahasiswa memiliki dua variabel yaitu nama dan name yang masing-masingnya adalah tipe data char berisikan array. Akses tipe data struct atau rekaman. Untuk mengakses tipe data struct atau rekaman diperlukan variabelnya. Contoh, struct mahasiswa IIF. Pada deklarasi data, tipe data mahasiswa dikenali dengan variabel IIF. Untuk mengakses nama dan name dari tipe data mahasiswa dengan variabel IIF, maka digunakan digunakan tanda titik atau contoh aksesnya IIF .nama sama dengan akan memberikan akses ke variabel nama pada mahasiswa IIF. IIF.name akan memberikan akses ke variabel name pada mahasiswa IIF. Berikut contoh penggunaan dalam bahasa C. Bisa dilihat teman-teman. Operasi-operasi pada struct. Operasi dasar yang dikenali dengan istilah struct, create, read, update, delete. Create adalah operasi membuat array atau struct, read adalah operasi membaca array atau struct, update adalah operasi mengubah nilai array atau struct. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya program tentang tipe struktur data, yaitu tujuan programnya. Program ini dibuat untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, yaitu menambah data mahasiswa, read menampilkan data mahasiswa, update untuk update mengubah data mahasiswa, delete menghapus data mahasiswa. Program ini menggunakan struct mahasiswa yang berisi 3 array, yaitu name untuk menyimpan name, nama untuk menyimpan nama mahasiswa, terus nilai untuk menyimpan nilai, serta variabel jumlah untuk menghitung banyaknya data yang tersimpan. Nah, penjelasan struct. Di awal program terdapat deklarasi tipe def struct seperti yang saya copy. Lalu jadi artinya tuh satu variabel bertipe mahasiswa akan menampung banyak data sekaligus dalam bentuk array, bukan hanya satu mahasiswa saja. Jumlah digunakan untuk melacak posisi terakhir menyimpan data. Nah, berikut fungsi-fungsinya yaitu fungsi yang pertama fungsi create, fungsi create ya. Fungsi ini digunakan untuk menambah data mahasiswa baru. Prosesnya mencetak apakah data masih bisa ditambahkan, meminta input name, nama, dan nilai, menyimpan input ke indeks array ke jumlah, menaikkan nilai jumlah. Program menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Nah, yang selanjutnya fungsi read. Fungsi read ini menampilkan seluruh data mahasiswa. Jika data kosong, setiap mahasiswa akan ditampilkan lengkap mulai dari name, nama, dan nilai. Selanjutnya, fungsi update. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data tertentu berdasarkan name. Prosesnya, pengguna memasukkan name yang ingin diubah. Program mencari name tersebut di dalam array. Jika ditemukan, nama dan nilai bisa diperbarui. Jika tidak ditemukan, muncul pesan data tidak ditemukan. Seperti ini, teman-teman.
Selanjutnya fungsi delete atau fungsi hapus. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data berdasarkan name. Cara kerjanya itu mencari cara kerjanya itu mencari name yang ingin dihapus. Lalu jika ditemukan, data tersebut akan digeser dan dengan data setelahnya menggunakan strap untuk nama. Jumlah dikurangi 1. Menampilkan pesan data berhasil dihapus. Yang selanjutnya fungsi menu. Dalam main buka tutup kurung terdapat menu dengan 5 pilihan. Tambah data, tampilkan data, update data, hapus data, dan keluar. Menu ini terus berulang menggunakan do while sampai pengguna memilih keluar. Kesimpulan presentasi, secara keseluruhan, program ini menunjukkan cara membuat sistem cloud sederhana menggunakan struct sebagai wadah data, array untuk menyimpan banyak mahasiswa, fungsi-fungsi modular untuk setiap operasi. Program ini cocok untuk memahami konsep pengelolaan data serta dasar-dasar pembuatan aplikasi manajemen sederhana dalam bahasa C. Berikut ini sebagai contohnya, teman-teman. Nah, terdapat 5 pilihan menu. Yang pertama, tambah data sesuai urutan aja ya. Masukkan name 2561, nama, nilai terserah yang maksimal lah 100. Nilai maksimal 100. Jadi di atas 100 tidak bisa. Nah, kalau sudah pilih menu kedua lagi, tampilkan data. Nah, ini udah muncul tampilan datanya. Selanjutnya pilih yang ketiga, update data. Pilih name yang ingin diupdate. Masukkan name baru. Masukkan nilai baru 9. Nah, yang menu keempat, hapus data. Masukkan name yang ingin dihapus. Nah, ini seperti kayak penjelasan tadi, data tidak ditemukan, maka name yang lama. Baik, segitu aja kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.